What's up fellas, welcome to my vlog. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi atau cara bagaimana cara aku memasang salah satu alat stabilizer yang bernama gimbal. Nah, kebetulan aku dipinjamkan gimbal yaitu Zhiyun Crane 2. Nah, biasanya aku pakai Zhiyun Crane 2 ini kalau aku mau mendapatkan shot atau footage yang stabil. Nah, gimana cara aku memasangnya? Langsung saja. Oke teman-teman, ini adalah Zhiyun Crane 2. Ini adalah 3-axis gimbal. Nah, banyak orang yang aku temui kadang memiliki alat seperti ini tapi kurang bisa membuatnya maksimal gitu atau menstabilkannya secara maksimal. Mereka hanya memasang alat-alatnya saja, langsung dipencet on aja. Kemudian langsung menggunakannya saja tanpa menstabilkannya. Hal itu sangat buruk untuk motor bagi gimbal ini dan bisa merusak motor dan kinerjanya menjadi kurang maksimal. Nah, alat yang pertama kalian siapkan adalah kamera. Nah, kamera yang kalian gunakan ini usahakan sudah memasang semua aksesorisnya. Kalau kalian mau masang mic, kalian langsung pasang baterai, kemudian memori. Semuanya harus kalian pasang sebelum kalian menstabilkan alat ini, karena kalau kalian sudah stabil alatnya baru kalian pasang aksesorisnya, maka beratnya akan berbeda. Setelah itu aku punya saran untuk kalian yang ingin menggunakan gimbal, gunakanlah lensa wide atau lensa yang bisa dibilang luas gitu. Jadi saat nanti menggunakan alat ini, gambar yang akan dihasilkan jadi lebih luas. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya gambarnya goyang, kalian pakai plugin warp stabilizer di Premiere Pro, gambar yang kekompres itu lebih sedikit karena gambarnya yang luas. Itu saranku aja sih. Kalau kalian nggak punya lensa wide, mungkin kalian pakai lensa kit aja. Kemudian aku sarankan untuk kalian untuk menggunakan bisa dibilang apa ya ini? Aku lupa namanya. Kan ini kan ada berapa vokaleng ya. Kalau salah maaf ya. Yang paling mentok paling jauh gitu. Jadi untuk menghasilkan gambar yang lebih luas. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung kita pasang aja. Nah, oke teman-teman, pertama kali yang aku lakukan saat memasang alat ini adalah menentukan garis tengah yang ada di, ini kan ada kayak meteran gitu. Nah, aku menentukan garis tengah yang bisa aku pasang kameraku. Jadi biasanya karena ini ada sampai 7, jadi aku bilang 7 dibagi 2 gitu. Jadi hasilnya kayak 3,5. Jadi aku pasang kameranya di daerah 3,5. Biasanya aku gitu, tapi sesuai kondisi aja. Nah teman-teman, aku sarankan kalian membawa kayak kunci atau uang logam Rp1.000 biasanya untuk memasang ini, apa sih namanya ini, bautnya. Pasang bautnya kalian paling nggak bawa 1.000 atau kunci yang bisa pas untuk menyetel bautnya, biar kalian nggak susah, jadi nggak perlu pakai kuku gitu. Nanti kuku kalian rusak. Dan kalau kalian mungkin ada tips dan triknya, kalian bisa tulis di komentar. Jadi aku tidak berusaha untuk menggurui, aku cuma berbagi ilmu saja. Kalau salah ya saya mohon maaf. Kemudian usahakan kalian ini ya, biasanya aku juga sering salah, dimana sering kebalik masang ininya. Jadi pas aku pasang tuh jadi malah nggak bisa masuk. Jadi harus kita lihat tandanya ini, yang segitiganya ini, arahnya ini. Jadi harus bener ya, jadi jangan sampai keliru, nanti malah nggak bisa masang. Jadi sebelum biasanya aku masangnya tuh aku muter ininya dulu, ininya yang kecil ini. Jadi aku usahakan dia mepet dikit aja sebelum mepet banget gitu kan. Jadi pas masangnya biar nggak ketabrak sama ini, karena kameraku Canon jadi lumayan besar, jadi takutnya ketabrak. Oke, nah ini dikencangkan seperti ini aja. Jika kameranya seperti ini, berarti bagian depan dari kamera ini atau stabilnya ini terlalu ke depan, alias bagian kamera ini lebih berat ke depan. Jadi kita harus mundurin kamera ini ke belakang lagi. Gimana cara mundurinnya? Karena kita pertama kali udah pas masang ini udah salah, jadi kita terpaksa mundurin kamera ini ke lebih belakang lagi karena terlalu berat di bagian lensanya. Oke teman-teman, karena tadi kita baginya menjadi 3,5 di sini, jadi aku mundurin ke 5. Jadi agak ke belakang. Mungkin gara-gara lensanya terlalu ini ya, terlalu panjang ke depan gitu. Jadi buat kameranya lebih berat ke arah depan gitu.
jadi saat kita menstabilkannya ini, kita usahakan dia tuh bagian depan dan bagian belakangnya itu seimbang, oke? Jadi jangan dongak ke atas, jangan dongak ke bawah. Pertama yang kulakukan itu dulu sih. Kita stabilkan dia bagian depan dan bagian belakangnya. Karena ini masih mendongak ke belakang, berarti ini terlalu ke belakang, berarti jangan 5 berarti. Jadi kita setting ulang lagi. Sekarang kita pakai 4,5 ya, di antara 4 sama 5. Sebenarnya settingan yang angka-angka ini tuh sebenarnya nggak signifikan ya. Jadi tergantung kondisi lensa kalian seberapa panjang, berat kamera kalian seberapa berat. Jadi ini tuh bisa kalian pakai feeling aja sih sebenarnya. Jadi nggak mesti harus 4, nggak mesti harus 3,5, nggak mesti harus 5 gitu. Jadi pakai feeling aja. Apalagi kalau lensa kit ya, mungkin lensa kit lebih enteng di bagian depannya daripada pakai lensa seperti ini. Nah kayak gini, hampir dikit lagi kita menemukan titik seimbangnya. Berarti kita harus majuin lagi. Jangan-jangan ini malah di 3 ya. Ini udah hampir ke 4. Oke, sekarang kita masang di angka 4. Gimana hasilnya? Nah, berarti titik stabilnya ini di angka 4 ya, teman-teman. Fungsinya ini, yang bagian sebelah sini, itu adalah untuk menstabilkan kalau kalian untuk yang mendongak ke atas. Jadi pas mendongak ke atas ini harus bisa tidak jatuh atau nggak langsung glek gitu. Terus untuk fungsinya yang belakang ini fungsinya untuk biar kamera ini nggak ke kanan ataupun ke kiri. Nah kalau ini ke kanan, karena di bagian sini lebih berat ke kanan ya, kirinya malah kosong ya ini. Jadi harus distabilkan terlebih dahulu. Nah biasanya aku melakukan stabil dari kiri kanan dulu, biar nanti yang ke mendongak ke atas atau ke bawah lebih enak gitu. Jadi kita stabilin aja. Jadi kalian pakai feeling aja stabilinnya. Nah, bisa kita lihat di sini lumayan stabil ya. Jadi seperti ini belakangnya, kelihatannya seperti ini. Jadi nggak jatuh, nggak kiri, nggak kanan gitu, nggak jatuh kiri kanan. Inilah fungsi untuk stabilnya. Jadi kita rongga ini nih, kemudian kita naikin aja. Kita cari kestabilannya di mana. Ini berarti belum stabil karena masih jatuh ke depan, jadi harus ke angkat lagi. Nah ini masih tidak stabil karena terlalu ke atas, jadi jatuhnya ke belakang. Oh masih, berarti masih ke terlalu depan. Jadi majuinnya dikit-dikit aja kali ya, jangan terlalu ini, jangan terlalu maksa gitu. Nah kita bisa lihat di sini posisinya nggak stabil, coba lihat. Nah ini kenapa? Karena sebelah sini tidak stabil, karena ini mungkin terlalu ke sana, jadi yang ini terlalu kecil gitu. Oke, kita mulai stabilinnya bagian ini. Oke. Ini mungkin jauh lebih stabil ya dari yang tadi. Di atas tidak jatuh ya, tidak jatuh. Ke bawah stabil, kiri stabil, kanan stabil, atas stabil, ke bawah stabil. Oke, ini udah bisa digunakan atau siap dipakai. Oke. Nah teman-teman, setelah udah siap dipakai kayak gini, kita tinggal nyalain tombol on-nya aja. Nah ini udah on ya teman-teman. Nah bisa kita lihat ini udah siap dipakai. Nah itu adalah cara aku stabilin gimbal, terutama yang Zhiyun Crane ini. Aku sarankan kalau kalian ingin membeli gimbal, usahakan harganya yang terjangkau, karena gimbal seperti ini mahal harganya. Dengan kalian memiliki kamera yang berat, terus kalian membeli gimbal yang berat juga, kalian akan menyusahkan pada saat proses produksi. Tapi kalian juga harus riset dulu ya, apakah gimbalnya itu kuat untuk kamera segede ini atau enggak. Jadi tergantung. Kalau kalian mirrorless, aku sarankan kalian beli gimbal yang lebih kecil aja, atau aku sarankan kalian beli gimbal yang kecil tapi disesuaikan dengan kameranya atau kondisi kameranya. Jadi tidak merugikan kalian saat produksi sedang berlangsung, jadi nggak menyusahkan.
Oke teman-teman, sekian vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Nama saya Gali, sekian dan terima kasih. Bye-bye.